Sayyidina Muhammadin Nabi wa alihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Dandim serta jajaran, kemudian Bapak Ketua MA dan para ulama, dan juga para seluruh unsur pimpinan baik pimpinan kabupaten dan juga pimpinan kecamatan. Tak lupa sahormat dan bangga saya, apresiasi kami selaku pimpinan mewakili Polres Aceh Tenggara untuk seluruh para jemaah subuh yang pada pagi ini dengan ridho dan juga berkah dari Allah Subhanahu wa taala bisa hadir di sini. Masuk ibu-ibu ya. Tentunya puji syukur kita wajib senantiasa panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala. Karena memang seperti yang saya sampaikan tadi, tidak mungkin kita bisa hadir di tempat ini tanpa berkah dan juga tanpa kuasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya kita juga memanjatkan salawat serta salam kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita semua pasti sangat berharap syafaatnya pada hari pembalasan di akhir zaman. Kalau kita cermati secara mendalam apa yang tadi saya sampaikan terkait berbagai tujuan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana kita dibawa dari zaman jahiliyah kepada zaman yang terang benderang. Ternyata kalau tidak salah, mohon kalau salah dikoreksi. Ternyata zaman jahiliyah ini bukan berarti di masa itu orang-orangnya bodoh, bukan. Orang-orangnya terbelakang dalam ilmu pengetahuan. Namun ternyata di sana kita semua miskin akhlak, betul ya? Akhlaknya miskin sekali, lemah akhlaknya, Pak. Sehingga kalau kita bandingkan dengan zaman yang sudah modern ini, kita ternyata kalah dalam hal terkait ilmu pengetahuan. Jangan sampai kemudian pada hari ini kita kembali mundur, khususnya umat muslim. Betul Pak Ustaz? Akhlaknya turun. Jadinya semua orang yang orang pandai itu ternyata bisa dilihat itu, kalau orang bodoh itu bisa dilihat daripada daya ingat otaknya sama akhlakul karimahnya. Kalau kita dinilai karena otak kita yang bodoh, mungkin ya ini memang sebuah takdir. Oh, kita memang mempunyai keterbatasan pengetahuan, pemikiran, daya serapnya beda. Mungkin karena kita digizi kurang, jadi orang stunting. Jadi ya begitulah, karena mungkin kita sudah lihat bersama di sekitar kita seperti apa ya di Kabupaten Aceh Tenggara ini. Nah, kalau kita dinilai daripada istilahnya kebodohan kita ini dinilai daripada akhlak kita, wah ini sangat mengerikan sekali. Jadi dimanapun kita berada, dimanapun kita melanjutkan kehidupan kita ini, kalaupun kita orang kaya, kalaupun kita orang punya jabatan, kedudukan, pangkat, apalagi yang namanya harta benda lah, tapi kalau kita ini tidak mempunyai akhlak, insya Allah cepat atau lambat, kalau nggak digulung masyarakat itu ya digulung sama kuasa Allah. Nah ini saudara-saudara sekalian, kenapa saya harus ulas ini di depan? Ya, sampai hari ini subhanallah ya,
umum, memang Polres Aceh Tenggara ini tertib, aman, kondusif sepertinya. Ya kalau kita melihat ini, kalau di tempat-tempat lain ya kita bisa melihat kalau kita ada sungai-sungai yang dalam. Alhamdulillah sungai kita ini meskipun agak dalam, tapi dia ada riaknya, tapi ya banyak yang tewas juga di situ betul ya. Tapi kalau misalkan kita umpamakan bahwa di Aceh Tenggara ini ya di permukaan itu damai, landai, tapi di bawah permukaan subhanallah sampai hari ini pun Polres Aceh Tenggara itu masih mengurung saudara-saudara kita itu 61 orang. Kalau dibandingkan dengan Banda Aceh, waduh kita ranking 1. Banda Aceh itu cuma 30 atau 40 ya. Saya baca laporan terakhir secara global. Kan kita bikin seluruh Kapolres Aceh Tenggara ini laporan Kapolda pun sampai pusing ini baca. Ya. 61 orang itu, 38 itu pelaku narkoba. 38. Yang lain-lain itu mungkin ada yang pencurian, ada yang mungkin judi. Ini judi lagi. Alhamdulillah Allah sudah menunjukkan kepada kita semua, baik itu di tingkat umum kabupaten, secara khusus di tingkat kecamatan ini. Kalau misalkan kita diumpamakan sebuah tubuh, penyakit kronis kita itu sudah ditunjukkan. Tinggal bagaimana kita sampai hari ini untuk recovery ya, bahasanya keren sekali recovery. Mencari obat untuk menyembuhkan diri. Ya, kita sudah ditunjukkan ini penyakit kanker terberat kita, yaitu di sini masalah narkoba dan juga masalah perjudian. Ini dua ini. Kalau dua ini selesai, insya Allah Aceh Tenggara ini bisa sejahtera, damai, dan juga enggaklah kita terlalu nanti diuji dengan berbagai cobaan-cobaan, betul ya, bencana segala macam. Yang mudah-mudahan ini kalau kita kan semakin sadar atas peringatan-peringatan, dan saya tuh percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di lingkungan kita, di dalam kehidupan kita tidak ujuk-ujuk. Orang Jawa bilang tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba. Pasti itu semua akan ditanda-tandai dengan beberapa istilahnya kode-kode alam. Ini serem nih kalau misalkan nanti ya kita ambil contoh aja sejarah kelam kita, saudara-saudara kita sudah digulung tsunami. Ini nanti jangan sok-sokan kita di pegunungan nggak ada tsunami. Ya. Jangan zaman dulu ya gubernur Kalimantan Barat itu bilang, Pontianak ini Kalimantan Barat nggak akan pernah ada gempa. Betul, memang nggak ada lempengan. Ya. Ternyata banjir nggak karuan itu. Habis banjir nggak karuan, terkenalah asap karhutla itu. Pandangan kita itu cuma 2-3 meter. Abah bermunculan. Ini karena kita sombong. Karena kita istilahnya jumawa orang bilang. Kabur. Nah itu kalau kita saya berharap jangan. Dua penyakit ini saya minta saya titip diri. Insya Allah saya nggak akan juga di Aceh Tenggara gitu kan. Kalau saya di Aceh Tenggara ini sampai mungkin nanti saya pensiun di sini ya, mungkin saya apalah gitu, apa kali gitu kan. Jadi saya berharap begini, sehingga apa-apa yang menjadi PR kita ini kami tidak akan bisa berbuat banyak kalau tidak ada peran serta dan kepedulian daripada saudara-saudara semua. Satu pesan lagi terkait pelaksanaan pesta demokrasi. Saya minta dengan tidak mengurangi rasa hormat, tempat ibadah seperti masjid, musola, semua yang di sini akan mencalonkan diri. Nanti saudara-saudara kita jangan digunakan sebagai sarana untuk berpolitik. Mari kita pagari bersama. Ya.
Mari kita buat pagar-pagar di dalam rumah kita, di dalam tempat-tempat komunitas kita, yang setidaknya jangan sampai penyakit masyarakat ini merasuk ke dalam lingkup kehidupan kita, baik di tingkat keluarga sampai dengan tingkat kehidupan rumah tangga. Karena ini tidak kita sadari, tapi ternyata hal kecil inilah yang nantinya akan menjadi sebuah komunitas atau kumpulan orang yang mungkin akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Nauzubillah min dzalik. Ngeri Pak Ustaz ya. Nah, ini nanti mudah-mudahan Pak Ustaz bisa menambah lagi lebih. Nah, ini doktrin-doktrin yang lebih baik. Saya juga sangat bersyukur darinya kalau juga saudara-saudara juga jadikan ini sebuah modal dasar bahwa di Kabupaten Aceh Tenggara ini banyak pondok pesantren yang sudah bisa kita jadikan kebanggaan yang sifatnya harapan besar bahwa disinilah akan muncul ketahanan kita, baik ketahanan mental maupun ketahanan spiritual yang sangat kita harapkan. Karena di wilayah lain ya mungkin sudah dengar ya yang viral yang rajin menonton YouTube dan juga IG, sih ada monitor tuh yang zaitun. Zaitun. Ya. Sebesar itu ininya ya. Tolong nanti yang mungkin di sini sudah ada anaknya yang di sana ya jangan jadi terpengaruh juga dalam kondisi ini. Kita sama-sama introspeksi dan juga sama-sama mari kita jaga diri, jaga lingkungan kita, jaga keluarga kita. Karena segala sesuatu yang sifatnya ini menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ini sangat istilahnya itu sangat terpengaruh atau sangat istilahnya itu faktor utamanya itu adalah individu, mulai dari individu. Kita mulai dari diri kita. Nggak bisa kita mengkoreksi orang itu pelaku narkoba, ini ternyata kita juga melakukan. Saya begini, saya begitu. Ternyata lebih parah apa yang kita kritisi. Ya. Saya rasa ini semakin banyak yang saya sampaikan, saya takut semakin banyak yang tidak berkenan. Matahari sudah mulai terbit, kegiatan kita sudah semakin menyongsong. Ibu-ibu juga mungkin banyak yang mau ke pasar, yang mau ingin jual beli berbagai macam kebutuhan. Kurang lebihnya saya mohon maaf tidak membuka tanya jawab ya Pak Ustaz ya. Akhirul kalam bila utim hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.